Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givan Derkan dari NPM 2022-102-150-22. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang saya buat yang berjudul Analisis Optimalisasi Pendidikan Karakter di Kampus Berbasis Human Security berdasarkan ISO 9001. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Pendidikan karakter di perguruan tinggi melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tenaga kependidikan mencakup pendidik, guru, dosen, dan konselor, dan pejabat struktural. Pejabat struktural memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam lingkungan akademik. Dengan kepemimpinan yang baik, mereka dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pendidikan karakter, membantu mahasiswa merasa aman dan termotivasi dalam belajar. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang berisi 8 poin. Yang pertama, terdapat ketidakjelasan dalam alur birokrasi antara fakultas dan program studi. Dua, fasilitas laboratorium yang kurang memadai. Yang ketiga, fasilitas ruang kelas seperti AC, kursi, dan infocus kurang memadai. Yang keempat, kurangnya fasilitas pendukung seperti WC yang kurang higienis, parkiran yang terlalu sempit, dan kurangnya akses palang pintu masuk keluar kendaraan. Yang kelima, keterdoran dosen pada saat input nilai mahasiswa. Yang keenam, ketidakjelasan cara penyampaian dosen terhadap materi dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, attitude dosen dalam proses belajar mengajar. Yang ke-8, kurangnya penyaluran kerja bagi mahasiswa magang atau KP maupun fresh graduate. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendidikan karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang kedua, bagaimana melakukan perbaikan atau peningkatan pada karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, untuk melakukan analisis pendidikan karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan atau peningkatan pada karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Selanjutnya ada manfaat penelitian. 1. Identifikasi kesenjangan. Mengetahui perbedaan antara harapan dan praktik pendidikan karakter di Fakultas Teknik Ubarajaya untuk mencari solusi yang tepat. Yang kedua, pendekatan human security. Mengeksplorasi penerapan keamanan fisik dan psikologis untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka yang berisi pendidikan karakter dan pejabat struktural. Pengertian pendidikan karakter. Upaya sadar untuk membantu individu memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Pejabat struktural memainkan peran penting dalam manajemen ilmiah melalui optimasi tugas, pembagian kerja, pelatihan, dan pengambilan keputusan berbasis analisis ilmiah. Human security berfokus pada keamanan manusia dibandingkan dengan kedaulatan negara, mencakup keamanan individu dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada penerapan ISO 9001. ISO 9001 adalah standar internasional sistem manajemen mutu yang bertujuan membantu organisasi memastikan kualitas produk, jasa, dan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta efisiensi operasional. Manfaat penerapan ISO 9001 yaitu sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional, peningkatan komunikasi internal dan pengendalian proses organisasi, dan efisiensi biaya dan peningkatan daya saing. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan fenomena optimalisasi pendidikan karakter berbasis human security sesuai dengan standar ISO 9001. Data dikumpulkan melalui survei dan kuesioner yang dianalisis secara statis menggunakan software SPSS. Jenis dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Secara lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada data primer, diperoleh langsung melalui survei dan kuesioner kepada 7 staf Fakultas Teknik, 24 dosen Fakultas Teknik, dan 100 mahasiswa Fakultas Teknik Ubarajaya. Yang kedua ada data sekunder, diperoleh
dari jurnal ilmiah, studi literatur, dan dokumen institusi. Selanjutnya ada tingkat pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama ada observasi, pengamatan langsung pada pelayanan staf, dosen, dan mahasiswa. Kuesioner, penyebaran kuesioner berbasis 5 dimensi kualitas. Bankable, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Kuesioner didistribusikan menggunakan metode Parfov sampling pada responden terpilih. Dan pengolahan data dianalisis menggunakan pendekatan statik deskriptif melalui software SPSS untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan dan karakteristik layanan manajemen di fakultas teknik. Hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan berbasis standar ISO 9001. Selanjutnya ada bab 4, analisis data dan bahasan. Hasil analisis survei. Hasil analisis survei adalah ringkasan dari informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dari responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau wawasan tentang suatu topik tertentu. Demografi responden menyajikan karakteristik, usia, dan jenis kelamin untuk memahami konteks data. Hasil utama menunjukkan tingkat kepuasan, preferensi, dan umpan balik mayoritas responden terkait topik penelitian. Analisis digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan strategi perbaikan layanan. Selanjutnya ada pengolahan data. Uji validitas menggunakan produk moment correlation person dengan R hitung lebih dari R tabel, R hitung lebih dari R tabel, taraf signifikan 0,05 untuk memastikan kevalidan item. Uji reliabilitas menggunakan Colin-Batch alpha dengan nilai lebih dari 0,08 menunjukkan tingkat reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya ada analisis survei pada dosen terhadap layanan manajemen. Di sini ada tabel yang berisi 5 poin aspek. Yang pertama tankable, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, yang kelima empathy. Dengan indeks kepuasan nilai angka tankable 65,77, reliability 67,88, responsiveness 67,71, assurance 66,44, empathy 67,97. Dengan indeks kepuasan nilai mutunya dari tankable sampai empathy yaitu sama dengan huruf B. Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai indeks kepuasan per aspek menghasilkan rata-rata nilai indeks lebih dari 66,97 dengan kecenderungan mutu kepuasan, sehingga tingkat kepuasan pada setiap aspek dapat dinyatakan dalam kategori baik. Selanjutnya ada hasil analisis survei pada staf yang berisi sama juga, yang berisi 5 poin dengan indeks kepuasan nilai angka tankable 78,57, reliability 75,00, responsiveness 75,32, assurance 69,05, empathy 74,11. Dengan indeks kepuasannya juga sama, nilai mutu dari tankable sampai empathy yaitu huruf B. Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai indeks kepuasan per aspek rata-rata nilai indeks lebih dari 74,07 dengan kecenderungan mutu di sehingga tingkat kepuasan pada setiap aspek dapat dinyatakan dalam kategori baik. Hasil analisis survei pada mahasiswa. Isi tabelnya juga sama dengan aspek tankable, reliability, responsiveness, assurance, and empathy dengan indeks kepuasan nilai angka tankable 63,52, reliability 68,64, responsiveness 69,56, assurance 69,84, empathy 70,33. Dengan indeks kepuasan nilai mutu sama juga dari tankable sampai empathy dengan angka B atau huruf B. Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai indeks kepuasan per aspek rata-rata nilai indeks lebih dari 69,59 dengan kecenderungan mutu kepuasan sehingga tingkat kepuasan pada setiap aspek dapat dinyatakan dalam kategori baik. Di slide selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data karakter pelayanan berbasis keamanan oleh pejabat struktural di Fakultas Teknik Barjaya berada pada kategori baik sesuai standar ISO 9001. Nilai mutu pelayanan yang diperoleh adalah yang pertama dosen dengan nilai mutu
B dengan angka 65,77. Yang kedua, staf dengan nilai mutu B dengan angka 78,57. Yang ketiga, mahasiswa nilai mutunya dengan B dengan angka 63,52. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.